Warrior, selamat datang kembali di podcast Disko Diskusi Psikologi Persembahan Kantor Berita Radio KBR bersama komunitas Into the Light Indonesia. Hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Semoga kabar Warrior baik-baik aja. Semoga baik-baik aja, nggak ada yang ngantuk kayak gue sekarang ya. Oh, Gizar tapi sehat kan? Udah Sehat, makan belum? belum Oh, sarapan. oke, baik. Tapi di hari ini semoga semuanya baik-baik aja, Amin, semua amin. berjalan dengan lancar. Gue tuh barusan ya dengerin lagu-lagu 90-an, Zar. Lagu siapa? Lagu kalau lagunya Indonesia gini, oh sayang sayang. Apaan? Ayo tebak siapa? Nggak tahu. Oh berarti bukan anak 90-an ya. Lagunya Britney Aduh, Spears. gue nggak dengerin. Ah serius? Enggak, gue tahu Toxic doang udah satu. Emang lu toxic sih. Tapi serius, Britney Spears ini ada update terbarunya juga nggak tahu dong. Kurang ngikutin gue. Soal pengampuan gitu. Kayak gimana tuh emangnya? Jadi dia itu si Britney itu selama 13 tahun kan emang berada di pengampuan papanya gitu ya. Dan dia memang sampai ada orang-orang tuh yang nyeruin di Twitter hashtagnya itu Free Britney. Jadi semua itu pada pengen banget membebaskan Britney dari fans-fansnya juga, dari pendukungnya gitu kan. Apalagi pas lagi proses sidang conservatorship yang memang meminta supaya penyanyi itu tuh nggak lagi di bawah ampuan papanya gitu loh. Jadi Tapi dari tadi kan lu ngomongin tentang pengampuan nih. Jadi kayak diambil alih gitu loh, haknya dia itu dipenuhin Heeh, sama papanya gitu, bokapnya. bokapnya, dan dia tuh nggak punya hak sendiri untuk memutuskan dia sampai ke duitannya juga, sampai keuangannya juga dia nggak bisa Tapi megang sendiri. tapi kenapa dia sampai diampu pas di awal ya? Nah ini nih, jadi si lewat pengacaranya Hah? juga Britney Spears itu pengen banget supaya papanya si Jamie Spears itu nggak lagi jadi pengampunya gitu loh, Zar. Karena kan selama ini si Britney itu masuk di pengampuan karena memang kondisi kesehatan mentalnya dia tuh. Nah, Ah. jadi di persidangan tuh sama hakim si Britney itu bilang kalau dia tuh pengen banget hidup kembali seperti pada umumnya lah manusia gitu Iya loh, iya punya iya hak iya sendiri iya untuk iya iya. memutuskan segala sesuatu Bener itu bener. dari diri dia gitu. Ya udah agak jelas sih, cuman kayaknya biar gua makin nggak bingung Hmm. ya. Kayak banyak banget istilah yang gua baru tahu nih. Oke. Nah, biar kita semua makin paham lagi nih di episode kali ini kita akan membahas lebih lanjut soal yang tadi Nomi udah singgung soal pengampuan orang dengan disabilitas psikososial. Yes, betul. Di sini kita juga udah kedatangan 2 narasumber yang kece banget ya, yang bakal ngebantu kita deh untuk menjelaskan seputar pengampuan tadi ini seperti apa. Ada Kak Hisyam Ikhtiar. Nah, Kak Hisyam ini adalah staf riset dan program Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat. Halo Kak Hisyam. Halo Kak Hisham, apa kabar Halo, Kak? halo Ya, Kak. hai. Nah, Dan selain Kak Hisham, kita juga bareng Kak Purwati. Kak Purwati adalah koordinator dan advokasi jaringan Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel atau SIGAP. Halo Kak Yeni. Halo Kak Yani. Halo, Purwanti ya. Purwanti, ini salah skripnya. Kak Purwanti. Oke, baik. Baik, kita mau mulai obrolan kita soal tadi sempat singgung Iya. pengampuan gitu ya. Pengampuan itu Kalau aku sendiri tuh pribadi tuh kan apa? kalau pengampuan taunya tadi gitu ya, secara simpelnya tuh taunya kita tuh diwakilin orang gitu gampangnya. Nah, sebenarnya apa sih Kak pengampuan itu? Iya, Mungkin Kasim apa sih Kak? Pengampuan heeh. kayak jarang banget denger gitu saya. eh, Pertama kali nih kayak Hmm. denger. oke, jadi iya benar tadi dibilang pengampuan itu sebagai bentuk ini ya, kita diwakili sama orang lain. Kalau misalnya mirip-mirip sama perwalian, kalau misalnya anak kecil, kalau anak di bawah umur kan biasanya ada tuh wali atau orang tua tuh yang dia ngurusin raportnya, terus bayarin sekolah dan segala macam, ngurusin keuangannya, kehidupannya segala macam. Nah, pengampuan itu sebenarnya mirip-mirip kayak perwalian, tapi pengampuan ini untuk orang yang udah dewasa, yang udah 18 tahun ke atas. Jadi mungkin singkatnya pengampuan ini seperti ada orang lain yang nanti akan mengurus dan mengambil alih hak-hak si orang yang diampu ini untuk membuat pilihan kayak misalnya mengatur keuangan tadi disebut dan juga membuat pilihan-pilihan yang lain gitu. Kira-kira. Nah Kak Hasim, kalau misalnya tentang pengampuan tadi,
seperti apa sih kondisi pengampuan terhadap ODP di Indonesia, Kak Hafin? Orang Kak dengan Hasyim, iya. disabilitas psikososial Iya, ya ODP. benar. Gimana Kak kalau di Indonesia sendiri? Iya, jadi kalau di Indonesia sendiri, kalau secara hukum ya, kalau secara hukum ada ketentuan pengampuan di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tepatnya pasal 433 sampai 460 itu bab 17. Nah, secara ketentuan sebenarnya kalau dari segi hukum ya pengampuan itu wajib atau harus. Jadi ini kewajiban gitu. Misalnya ada orang ODP gitu yang orang dengan disabilitas psikososial, dia wajib ditaruh di bawah pengampuan. Artinya itu bukan pilihan ya, itu bukan pilihan tapi itu Iya, benar-benar. keharusan gitu. Harus ditaruh di bawah pengampuan. Dan kalau di Indonesia sebenarnya singkatnya pengampuan ini pilihannya cuma boleh diampu sama keluarga atau misalnya kalau dia punya suami atau istri, nah hanya boleh istri atau suami atau keluarganya kayak misalnya ayahnya, ibunya, atau saudaranya, adiknya, kakaknya gitu. Jadi sangat terbatas pilihannya untuk siapa yang menjadi Pengampunya. pengampunya gitu. Tapi Kak, itu gimana Kak? Kok pengampuan itu bisa terjadi pada seseorang gitu loh? Itu gimana sih sampai akhirnya bisa Ada kayak kualifikasinya kah? Atau apa apa? faktor-faktor yang buat jadi orang itu harus jadi diampu gitu loh? Iya, wajib diampu gitu ya malah ya. Iya, Dia nggak ada pilihan lagi. gimana tuh Kak Hisham? Nah, jadi sebenarnya kalau secara pasal ya, yang harus diampu tuh ada 4 kategori. Setiap orang yang selalu berada di dalam keadaan dungu, gila, mata gelap, atau boros. Itu ada 4 kategori itu. Nah, tapi secara definisi pun kalau dari segi hukum ya, belum ada tuh definisi khususnya apa itu gila, apa itu mata gelap, apa itu dungu. Tapi kalau kita cek KBBI mungkin ada beberapa yang ada definisinya. Cuma kalau secara ketentuan hukum sebenarnya nggak ada, tapi kalau secara praktik dia biasanya menyasar ODP atau orang-orang dengan disabilitas psikososial, baik itu disabilitas intelektual, misalnya intelektual itu disabilitas yang nanti mungkin dari Mbak Purwanti bisa jelasin lebih lanjut ya. Dan juga disabilitas mental biasanya yang kena, kayak misalnya orang dengan skizofrenia, orang dengan bipolar, orang dengan ya gangguan jiwa yang lain. Gitu kalau di Indonesia biasanya. Nah, menurut Kak Hisham nih, apakah pengampuan dan prosesnya ini udah tepat dilaksanakan untuk apa ya, mendukung ODP yang menjalankan aktivitasnya di Indonesia ya? Menarik nih. Apakah pengampuan ini tepat ya? Kalau misalnya ditinjau dari kan pengampuan ini ada di hukum perdata ya. Yang mana hukum perdata Indonesia ini kalau secara background dia warisan dari kolonial Belanda zaman dulu. Udah ratusan tahun umurnya, hanya diadopsi lalu diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Tapi secara substansi dia adalah hukum yang dibuat ratusan tahun yang lalu gitu. Jadi kalau misalnya apakah tepat dari segi umur saja sepertinya sudah sudah kadaluarsa lah istilahnya. Kalau makanan gitu ya, sudah terlalu lama, sudah terlalu tua. Itu baru dari segi hukum, dari segi umur. Ditambah lagi kalau dari segi konsep, nah konsep pengampuan ini kan memindahkan haknya si ODP ke orang lain ya. Yang artinya dia disubstitusi tuh haknya, dipindahkan, dicabut lalu dipindahkan ke orang lain. Nah ini sebenarnya bertentangan sama Konvensi Internasional Hak Penyandang Disabilitas atau singkatnya CRPD. Nah CRPD ini sebenarnya mengatur tentang
hak-hak apa saja yang dimiliki disabilitas dan harus dipenuhi oleh negara, dan kebetulan Indonesia sendiri secara eh, secara hukum dia sudah meratifikasi itu. Indonesia sudah, artinya harus mentaati ketentuan-ketentuan yang ada di CRPD ini. Sementara pengampuan ini sangat bertentangan ya, terutama dengan pasal 12 di CRPD itu ada disebut kesetaraan di muka hukum. Sementara kalau misalnya secara praktik ketika seorang itu ditaruh di bawah pengampuan, maka dia sudah bukan lagi orang yang bisa bertindak secara hukum gitu. Haknya sebagai subjek yang setara di muka hukum dicabut, hilang, dan tidak bisa kembali kecuali pengampuannya dibatalkan. Oh, Itu secara oke. garis besar di Indonesia. Baik. Terus Kak, gimana kondisi ini gitu, kayak pengampuan itu bisa akhirnya jadinya Iya, ngerugiin si iya. ODP itu sendiri, gimana tuh Kak? Nah, begini ya, kalau secara praktik Heeh. pengampuan ini diajukan ke pengadilan negeri tempat di mana si ODP ini tinggal, diajukan oleh keluarganya ke pengadilan negeri, nanti lalu dipersidangkan. Nah, tapi lagi-lagi bukan berarti ada persidangan itu berarti adil. Secara ketentuan sendiri, persidangan ODP ini untuk pengampuan ya, itu nggak wajib menghadirkan si ODP-nya. Artinya bisa jadi ketika pun ada persidangan si ODP-nya nggak tahu, bahkan nggak bisa membela diri, bahkan nggak tahu kalau dia sedang diajukan untuk ditaruh di bawah pengampuan. Itu dari segi persidangannya ya. Terus soal bukti-buktinya juga, bukti-buktinya relatif kurang kuat, biasanya hanya kalau misalnya surat juga cuma surat dokter kayak menyatakan dia gangguan jiwa atau menyatakan dia pernah berobat, pernah akses pengobatan kesehatan jiwanya, atau bahkan resep obatnya dan lain-lain. Terus juga saksi-saksi yang dipanggil juga biasanya tetangga, yang mana tetangga ini kan sebenarnya nggak bisa kita validasi ya. Punya pengetahuan yang cukup tentang kesehatan mental, dan itu nggak mungkin testimoninya itu secara validitas, secara kebenarannya patut diragukan gitu. Lalu kalau secara praktik juga, kebetulan risetnya LBHM itu menemukan ada beberapa persidangan pengampuan yang waktunya cepat sekali gitu, kurang dari 7 hari bahkan. Apa yang mau diuji gitu kan di persidangan, tapi waktunya kurang dari 7 hari sudah diputuskan. Terus juga mayoritas yang mengajukan pengampuan ini 98% dikabulkan. Jadi mungkin ini yang perlu diperhatikan ya, hal-hal yang perlu diperhatikan. Kenapa kalau walaupun sudah ada mekanisme persidangan, tetap ini belum bisa dibilang adil, belum bisa dibilang melindungi hak-haknya si ODP gitu. Gitu kira-kira. Baik Kak Hisyam, tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi sama Kak Hisyam juga, kita juga mau tanya nih sama Kak Purwanti ya. Kak Purwanti, mungkin ada beberapa warriors gitu yang bertanya-tanya juga perbedaan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, sama ODP, orang dengan Iya, disabilitas benar-benar. psikososial. Itu gimana Kak? Kayak mirip-mirip ya? Apa ada Nah bedanya apa? ini yang kita pengen tahu Iya. dan tanya. Gimana Kak Purwanti? Ya, kalau kita lihat sebenarnya istilah ODGJ itu ada di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa. Kita akan selalu merujuknya ke sana ya, ke undang-undang kita. Di situ mendefinisikan bahwa orang dengan gangguan jiwa adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala
dan atau perubahan perilaku yang bermakna serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Nah, ini yang kita sebenarnya keberatan dengan di belakangnya menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Nah, kalau menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, di dalam penjelasan di pasal yang kelima itu mendefinisikan bahwa penyandang disabilitas mental itu adalah orang yang terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku. Nah, kemudian apa saja yang masuk di dalam kategori penyandang disabilitas mental ini? Di sana menyebutkan bahwa di poin A di penjelasannya bahwa psikososial diantaranya skizofrenia, bipolar, depresi, ansistas ya, ini kalau kita sebut sepertinya gangguan kecemasan atau kecemasan yang berlebih, kemudian gangguan kepribadian. Nah, kemudian juga disabilitas perkembangan. Nah, ini yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, diantaranya autis dan hiperaktif. Jadi orang dengan gangguan psikososial itu termasuk dalam kategori gangguan penyandang disabilitas mental yang kalau di dalam undang-undang kita, di dalam undang-undang kesehatan itu juga disebut sebagai orang dengan gangguan kejiwaan begitu. Ini definisi menurut undang-undang kita gitu. Oke. Apakah jelas suara saya? Oh, jelas Kak, jelas. Iya, terima kasih. Nah, Kak Purwanti, apa Ya. aja sih yang dihadapi oleh ODP ini yang Ya. perlu mendapat perhatian dari Iya. kita gitu? Benar. Orang-orang di sekitarnya ya, Iya benar nih Kak. terutama. Kadang kita suka Ya, nggak aware juga Iya, ya. benar. Iya. Ya. Nah, kalau berbicara soal disabilitas ya, itu kan yang pertama kita selalu mendefinisikan A plus B plus C. A-nya ini apa? A ini adalah kondisi tubuhnya. Nah, kita harus melihat bahwa kawan-kawan dengan gangguan psikososial ini menghadapi persoalan gangguan pada tubuhnya. Nah, halusinasinya kah atau waham kayak begitu ya. Kemudian entah kecemasan, entah depresi kayak begitu. Nah, tentunya hal ini yang sangat dibutuhkan adalah pendampingan dari psikologisnya. Situasi yang membuat dia nyaman seperti apa, yang membuat dia merasa aman bagaimana. Nah, ini tentunya membutuhkan perubahan sikap dari kita orang-orang yang di sekelilingnya. Kita harus membangun situasi yang membuat dia rileks, aman, nyaman, kayak begitu, tentram, kayak gitu. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Yang terjadi bahwa ketika ada orang dengan gangguan kejiwaan, diejek, dijustifikasi, ya toh, kemudian dianggap tidak penting, bahkan dianggap bukan sebagai manusia, kayak begitu. Bahkan perlakuannya kadang-kadang justru membuat dia semakin mengalami kondisi buruk gitu ya, diarak, dihina-hina kayak gitu. Bahkan maaf nih, kadang-kadang perlindungan untuk mereka saja tidak ada gitu. Bahkan tidak sedikit kawan-kawan yang gangguan jiwa ini kemudian diperkosa gitu, atau yang perempuan ya bahkan hamil di jalan kayak gitu. Ini nih situasi yang sangat miris. Sementara juga perlindungannya tidak ada, penegakan hukumnya bagaimana kayak gitu. Kami pernah mendampingi satu kawan gangguan kejiwaan yang dia di rumahnya sendiri karena dikunci dari luar, kemudian orang ini bisa tahu bagaimana cara membuka kunci itu dan masuk melakukan pemerkosaan. Tapi alhamdulillah proses hukumnya berjalan dengan baik dan pelaku bisa dipidana. Nah, tapi bagaimana dengan kawan-kawan dengan gangguan jiwa yang berada di terlepas dari perlindungan ya? Ini sangat-sangat miris sekali. Bahkan mereka ada yang di dalam pasungan. Nah, dibelenggu kakinya, kemudian
diikat atau ditaruh di kamar yang dikunci dari luar kayak begitu ya. Ini sangat sangat miris sekali, atau mereka yang berada di panti-panti kayak gitu. Kemarin baru kita mendengar salah satu kawan kita orang dengan gangguan jiwa berada di panti dan meninggal karena diare. Kemudian terkait dengan akses obat ya, karena mereka sebagian ada yang membutuhkan obat untuk menetralisir adanya halusinasi, waham dan lain sebagainya. Karena kawan-kawan dengan gangguan kejiwaan itu sangat-sangat membutuhkan obat. Tentunya obat yang aman, obat yang tidak memberikan dampak negatif bagi kawan-kawan yang menggunakan obat untuk menetralisir halusinasi, waham, depresi, kemudian kecemasannya kayak begitu. Ini penting, ada obat. Kemudian ada terapi konseling ya. Bagaimana pendekatan-pendekatan berbasis psikologis ini mulai dikembangkan untuk pemulihannya, untuk membangun kesadarannya bahwa dia punya teman, dia punya sahabat, dia bisa berkeluh kesah dengan apa yang terjadi pada dia gitu. Konseling seperti ini sangat-sangat dibutuhkan sekali gitu. Kemudian terapi. Nah, terapi di sini bukan hanya konseling dengan psikolog atau dengan psikiater ya, tapi juga terapi bagaimana membangun misalkan menyalurkan kecemasannya. Ini ada orang yang sangat cemas luar biasa. Nah, kemudian bagaimana ini diajak untuk merefleksi kayak gitu ya, entah menuangkan perasaan cemasnya ini dengan menggambar, dengan melakukan aktivitas seni kayak gitu. Nah, ini sesuatu yang terapi-terapi yang bisa dikembangkan untuk membangun, atau hipnoterapi kayak gitu ya, untuk membuat kawan-kawan ini kembali pada kesadaran, pada zona aman begitu ya, untuk dia bisa kembali pada kesadarannya kayak begitu. Nah, kemudian bagaimana kita membangun lingkungan yang positif bagi mereka, lingkungan yang memanusiakan mereka, yang menjaga, melindungi mereka, membuka partisipasi mereka baik dalam keluarga, di masyarakat, maupun di lingkungan dimanapun mereka berada. Karena selama ini diskriminasi itu sangat-sangat luar biasa ya. Bahkan ketika tadi yang disampaikan Mas Hasim, ketika seseorang itu sudah ditetapkan di bawah pengampuan, bahasa kami itu terjadi kematian perdata. Jadi apapun yang dia katakan, keputusan apapun yang dia ambil untuk dirinya sendiri, itu tidak akan berlaku. Karena yang akan dipertimbangkan, yang akan diambil, apa yang terjadi pada Britney Spears itu, sampai dia ingin punya anak pun dia tidak punya keputusan untuk memutuskan. Mengelola keuangannya sendiri, itu dia tidak punya keputusan. Nah, ini yang disebut sebagai kematian perdata. Bahkan ketika orang sudah pengampuan, ya, tetapkan di bawah pengampuan, itu bisa dibatalkan di hukum. Nah, ini ada di dalam buku di bab 17 di buku 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kita. Ini bahayanya pengampuan. Sedangkan pengampuan itu juga terjadi kalau orang itu kadang-kadang cakap. Nah, padahal kalau kita melihat kawan-kawan dengan gangguan kejiwaan ini ya, memang ada kondisi manik gitu. Kalau bahasa awamnya adalah kekambuhan gitu. Tetapi ketika dia mendapat pendampingan yang baik, dia mendapat penanganan yang baik, dia akan kembali, kesadarannya akan kembali, dan dia bisa hidup dengan wajar begitu ya. Nah, tapi kadang-kadang ini mengatakan bahwa ketika dia kadang-kadang cakap, nah itu ditetapkan di bawah pengampuan. Lah, padahal ketika seseorang ini sudah ditetapkan di bawah pengampuan, itu bahasanya terjadi kematian perdata itu. Nah, kalau ketika kami mendampingi kawan-kawan yang dengan gangguan kejiwaan ini, justru ketika dia dalam kondisi manik atau dalam kondisi kekambuhan ini, kita tidak boleh mengambil keputusan apapun. Kita harus menunggu sampai dia dalam keadaan stabil, baru kita akan melakukan pendampingan. Untuk persoalannya ini dia akan mengambil keputusan seperti apa.
Makanya kami selalu menerapkan adanya supported decision making, pendampingan bagi kawan-kawan dengan gangguan kejiwaan atau dengan disabilitas mental untuk dia mengambil keputusan. Bukan kami yang mengambil keputusan, bukan keluarganya yang mengambil keputusan, tapi dia sendiri yang harus dimampukan untuk dia mengambil keputusan. Nah, ini yang disebut sebagai supported decision making. Makanya di dalam PP 39 tahun 2020, ketika seseorang berhadapan dengan hukum disabilitas, gitu ya, entah dia disabilitas daksa, entah dia disabilitas mental, entah dia disabilitas intelektual, entah dia disabilitas sensorik, dia harus mendapatkan pendampingan tiga klasifikasi pendamping. Yang pertama adalah pendamping hukumnya, jelas ini dia akan melihat dari konten hukumnya, pasalnya apa ketika dia akan ditetapkan di pengampunati prosedur hukum beracaranya begitu. Kemudian pendamping disabilitas ini akan melihat kebutuhan yang berhubungan dengan disabilitasnya seperti apa. Kayak kemarin ada satu kasus ini, satu kawan kita yang diminta tanda tangan kertas kosong dan ternyata itu akan dipakai untuk menjual aset keluarga, maka kita bertahan nih kita supaya kawan dengan gangguan kejiwaan ini tetap mendapatkan akses hak warisnya. Nah, akhirnya kita melakukan konsolidasi dengan ahli juga untuk melihat apakah kawan ini ditetapkan di bawah pengampuan atau tidak. Nah, ternyata ketika seseorang masih bisa menunjuk orang lain sebagai pendampingnya, dia tidak boleh ditetapkan di bawah pengampuan karena dia bisa mengambil keputusan untuk dirinya, supported, pendamping untuk dia mengambil keputusan, dan strategi apa untuk dia memampukan kondisinya agar dia bisa mengambil keputusan. Nah, disinilah penting adanya ahli untuk menentukan ini strateginya seperti apa untuk membantu dia mengambil keputusan, untuk membuat kondisinya stabil. Oh, mungkin dia membutuhkan obat A, B, C, dan sebagainya untuk dia bisa mandiri kayak begitu. Nah, ini strategi ini bisa kita lakukan, bisa kita coba agar kawan-kawan baik disabilitas intelektual maupun disabilitas mental ini tetap memiliki kapasitas hukum sebagai subjek hukum yang bisa mengambil keputusan dan bisa mandiri di dalam kehidupannya, sehingga hak-haknya akan terlindungi di sini. Begitu, Mbak. Terima kasih. Baik, tadi sempat Kak Purwanti juga singgung sedikit gitu ya soal Kak Purwanti kan, mendampingi juga gitu. Iya. Tapi sempat nggak Kak melihat ada Ya, praktik-praktik yang seharusnya tuh nggak terjadi gitu di pengampuan ini? Dari iya, pemantauan dan iya, pendampingannya Kak Purwanti itu gimana? iya. Seperti contohnya satu kasus yang kita dampingi, kita bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum di IAIN Surakarta, Mhm. gitu ya. Ini ada satu kawan, dia itu pernah mengalami gangguan kejiwaan dan dia sekarang dalam kondisi sudah pulih ya, sudah dinyatakan remisi, artinya dia sudah sembuh di situ gangguan kejiwaannya. Kemudian keluarganya ini ingin menjual aset. Nah, anak ini diminta untuk tanda tangan penjualan aset. Nah, ternyata nanti ketika asetnya ini dijual gitu kan, uang atau jatah warisan yang menjadi hak anak ini akan dikelola oleh kakaknya dan ibunya gitu. Otomatis ini tidak akan mendapatkan warisan nih dengan model seperti ini karena alasannya dia adalah pernah mendapatkan perawatan gangguan kejiwaan kayak begitu. Nah, kemudian kita kan melihat di lapangan juga kondisi ini dia seperti apa. Padahal dia ini bisa bekerja, dia mandiri, walaupun dia memang karena keluarganya juga tidak menginginkan dia ya, malu karena punya anggota keluarga yang dengan gangguan kejiwaan ini, akhirnya dia tidak diakui sebagai anak, tapi tiba-tiba ketika akan menjual aset, ini dicari dan diminta tanda tangan kayak begitu.
gitu. Ironi kan kayak gitu. Iya. Nah, kemudian ketika kita melakukan pendampingan day to day, kita lihat perkembangannya seperti apa, dia sangat mandiri, dia bisa bekerja, bahkan dia menjadi relawan untuk kegiatan-kegiatan sosial. Tim SAR ikut, kemudian pecinta alam ikut, ambulan gratis itu yang keliling ngambil pasien, ngantar jenazah dan sebagainya, itu dia ikut, dia terlibat di sana, dan dia bisa mandiri, bahkan mengambil keputusan juga bisa, bahkan dia bisa berpikir nanti kehidupan kedepannya seperti apa sampai kalau dia katakan itu pasif depan kayak gitu. Nah, orang seperti ini kemudian di keluarganya akan diproses pengampuan, kan ironis sekali ya. Nah, makanya kita berjuang agar itu tidak terjadi. Nah, apa namanya? Bahkan kita berkonsultasi dengan seorang profesor begitu, dokter ahli jiwa juga. Nah, kondisi ini kawan kami ini seperti apa? Nah, kondisi seperti ini sebenarnya dia tidak boleh ditetapkan di bawah pengampuan, meskipun dia pernah menjalani pengobatan gangguan jiwa, tapi kan dia sembuh, dia bisa mandiri, bahkan dia bisa menunjuk orang sebagai kuasa hukumnya gitu untuk mendampingi dia. Dia bisa menunjuk lembaga saya ya dari sikap sebagai pendamping disabilitasnya. Ini punya kemampuan nih. Orang ketika menunjukkan bisa mempertimbangkan. Ini saya menunjuk mewakili saya misalkan. Berarti kan dia bisa melihat, bisa mengukur nih, orang ini punya kemampuan tidak mewakili saya. Bisa dipercaya tidak? Nah, ketika orang bisa menunjuk ini, berarti dia sudah punya pertimbangan-pertimbangan. Dia bisa memutuskan itu. Makanya dia tidak boleh ditetapkan di bawah pengampuan begitu. Nah, ternyata hukum kita masih bahasa Jawanya itu ngebiah uyah ya. Wah, berarti kalau orang sudah pernah berobat jiwa, ngebiah uyah itu disamaratakan. Samaratakan, oke. Gitu ya. Jadi Kalau seterusnya orang sudah pernah akan seperti itu dianggapnya gitu ya, Pak ya? Dianggapnya seperti itu kayak gitu. Okay. Nah, padahal enggak begitu gitu. Pengalaman kami bertemu dengan kawan-kawan dengan gangguan kejiwaan itu mereka tetap bisa bekerja ya. Ya mungkin kalau pas kambuh ya butuh waktu istirahat, butuh pengobatan, ya itu wajar lah. Kita kalau sakit kan juga tidak bisa bekerja ya, harus berobat dulu. Tapi setelah kesadarannya pulih, dia tetap bisa beraktivitas, tetap bisa bekerja dengan baik. Bahkan yang menggunakan obat pun juga tetap bisa bekerja dengan baik. Dia ketika dia mengkonsumsi obat itu kesadarannya baik, dia tetap bisa bekerja. Karena orang dengan gangguan jiwa itu tidak berpengaruh pada kecerdasan, berbeda dengan disabilitas intelektual gitu ya. Kalau disabilitas intelektual kan akan berpengaruh pada kecerdasan gitu. Tetapi orang dengan gangguan kejiwaan itu tidak akan berpengaruh pada kecerdasan. Ya kalau dia dosen ya dia tetap masih bisa mengajar, dia petugas administrasi ya tetap dia bisa bekerja untuk melakukan fungsi dan tugasnya gitu. Asal ada beberapa itu langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, kita harus melihat ini kebutuhan terkait dengan individunya ini apa. Apakah dia butuh obat, apakah dia butuh terapi, apakah dia butuh konseling begitu ya. Kemudian situasi dia bisa beraktivitas mandiri begitu, untuk dia bisa bekerja dengan baik. Kemudian bagaimana kita menempatkan dia, memperlakukan dia sebagai manusia yang bermartabat ya. Nah, ini sangat penting sekali. Sehingga kita harus menghilangkan diskriminasi, stigma, olok-olok. Itu sering orang gila. Ini akan menambah beban di dalam dirinya dan ini akan memperburuk kondisinya. Nah, kita harus menghilangkan hambatan-hambatan itu. Segala bentuk diskriminasi yang kecil pun harus kita hilangkan begitu. Yang harus kita berikan adalah supported ini. Bagaimana kita mendukung dia untuk dia bisa menjalani hidupnya dengan baik dan mandiri.
Nah Kak Purwanti, kan kita juga Ya, kayaknya sekarang masih sering sering dengar gitu kalau misalnya di Indonesia tuh praktik pasung masih sering terjadi gitu. iya, iya, Apakah iya, ini juga iya. termasuk dalam implementasi pengampuan yang salah gitu, yang nggak semestinya? Ya, itu yang membuat kami prihatin ya. Padahal Indonesia mencanangkan bebas pasung itu sudah sejak kapan? Tahun 2000 sepertinya ya. Itu sudah mencanangkan bebas pasung. Tapi kalau kita lihat praktek-praktek pemasungan ini masih terjadi sampai sekarang. Entah dia dibuatkan kamar sendiri di rumah, dikunci kayak gitu. Coba kalau seperti ini kemudian terjadi bencana atau kebakaran rumahnya, bagaimana? Apakah dia bisa menyelamatkan diri? Itu yang apa namanya, yang kadang-kadang membuat kami miris ya. Kemudian ada pasungan yang masih tradisional itu ya, pakai balok, pakai rantai, pakai gembok, bahkan Iya. kalau kita lihat itu sampai kuncinya saja hilang entah kemana gitu. Beberapa Mhm. kasus seperti itu. Kemudian ada yang apa namanya, dibikinkan kamar di tembok semuanya itu. Makanya saja lewat loster gitu ya, ditaruh di situ. Nah, ini kan mengerikan sekali. Nah, yang menjadi persoalan adalah Kak Purwanti, suaranya terputus-putus. Halo? seperti ini. Bahkan kadang ya pernah ada Kak, satu kasus karena itu halo? termasuk Kak Purwanti, kejahatan maaf ya. dipotong. Iya, Tadi pas lagi mau jelasin persoalannya adalah itu keputusnya lumayan banyak. Mungkin bisa diulang lagi, Kak? Maaf. Tadi iya, putus-putus suaranya. Ya, iya. silakan. Thank you. Persoalan iya, iya. Persoalannya adalah yang pertama, konseling untuk terbukanya informasi bagi keluarga yang ini ya, konselor-konselor yang memberikan pendampingan bagi anggota keluarga yang memiliki keluarga dengan gangguan kejiwaan. Ini sangat penting sekali. Bagaimana kita merawat mereka, bagaimana kita memperlakukan mereka, bagaimana menangani mereka saat kondisi manik dan sebagainya kayak begitu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana akses obat-obatnya gitu. Obat-obatan bagi mereka itu. Nah, ini yang kadang-kadang kita temukan problem di lapangan ya. Kalau di rumah sakit yang rujukan nasional itu obatnya ini. Ternyata sampai di puskesmas standar obatnya beda. Nah, kadang-kadang dia kondisinya baik di di rumah sakit rujukan nasional, tetapi ketika mendapatkan akses obat di rumah sakit di puskesmas itu dampaknya buruk. Misalkan ini terjadi tremor, Ya. kemudian dia tidur terus gitu, badannya serasa seperti robot. Nah, ini kan dampak dari obat. Nah, ini ketersediaan obat ini sangat-sangat penting sekali ya. Nah, kemudian ini disediakan tadi konselor, kemudian obat-obatan. Nah, kemudian disediakan ruang-ruang diskusi bagi keluarga untuk kalau bahasanya itu dukungan sesama keluarga dengan yang memiliki anggota keluarga dengan gangguan kejiwaan. Nah, ini sangat penting sekali untuk meningkatkan kapasitas mereka, untuk Baik. ini mendukung mereka bahwa punya keluarga dengan anggota anggota keluarganya gangguan kejiwaan itu bukan aib. Ya. Istilahnya Jawa itu bombong gitu ya, memotivasi, memberikan semangat kayak gitu. Nah, ini sangat-sangat penting sekali. Nah, kemudian bagaimana kita mendorong pemerintah untuk aspek-aspek HAM dan perlindungan bagi disabilitas dengan gangguan kejiwaan ini kemudian semakin terus dipromosikan, dikuatkan, kemudian dijamin begitu. Nah, ini sangat penting sekali. Bahkan ruang-ruang partisipasi untuk orang-orang dengan gangguan kejiwaan, baik dalam perencanaan perencanaan pembangunan, dalam pembuatan kebijakan kayak begitu. Baik. Wah, ini semakin banyak banget yang kita tahu juga Iya. dari Kak Sehingga Purwanti dan juga Kak Hisham gitu ya. kawan ini Nanti tidak semakin masih ada dipinggirkan begitu ya.
Oke, baik. Ya. Oke, baik, kita banyak banget ngobrolnya, Benar, dan kita juga masih pengen tahu banyak lagi sama Kak Hisham dan juga Kak ada Purwanti. hal-hal yang perlu kita bicarakan Bener lagi. banget, pokoknya tetap, di Ya. disko ya, Di diskusi di psikologi. disko Kita break dulu kita setelah yang satu ini. Yes, kita balik lagi dan kita masih ngelanjutin obrolan kita terkait pengampuan orang dengan disabilitas psikososial. Kali ini kita ngobrol sama Kak Hisham dan juga Kak Purwanti. Kita balik lagi ke Kak Hisham. Kak Hisham, masih di sana kah? Masih ya. Kak Hisham, apakah kebijakan atau sistem pengampuan ini tuh perlu nggak sih Kak direformasi? diubah. Eh, Bahasa gampangnya dirubah ya? Iya. Gimana tuh Kak? Terkait perlu atau tidak diubah atau direformasi ya. Tadi kan udah disinggung ya, mungkin secara umur saja dia sudah kadaluarsa sebenarnya, sudah ratusan tahun. Itu faktor pertama. Lalu yang kedua, dia secara prinsip tadi mungkin juga sudah disinggung sekarang, sejak ada konvensi hak penyandang disabilitas itu seharusnya kita menggunakan prinsip supported decision making atau yang model di mana orang itu bukan digantikan, bukan diwakili, bukan digantikan dalam membuat pilihan, tapi dibantu dijelaskan, dibantu diarahkan, dibantu mengekspresikan pilihan-pilihannya gitu. Itu secara prinsip ya. Lalu yang kalau secara implementatif, nah buruknya pengampuan di Indonesia, ini mungkin agak provokatif ya bahasanya, tapi kalau menurut saya cukup sangat-sangat penting untuk direformasi. Kenapa? Karena secara implementasi dia nggak punya batas waktu yang pertama. Jadi dia berlaku seumur hidup sampai entah si ODP-nya yang diampu itu meninggal atau pengampunya meninggal. Lalu si pengampu ini nggak diberi, biasanya dia nggak diberi batas kewenangan. Jadi pengampuan ini ya udah berlaku untuk pilihan apapun, untuk jenis tindakan apapun, untuk seluruh hidupnya si ODP jadi diampu. Padahal seharusnya seperti yang udah dijelaskan tadi ya sama Kak Purwanti, ada loh ODP-ODP yang tetap bisa bekerja, tetap bisa manage finansialnya, tetap bisa berkontribusi di masyarakat, tetap bisa melakukan kegiatan-kegiatan lain. Hanya saja mungkin satu dua kali relapse ya, atau mungkin kalau kayak penyakit fisik yang satu dua kali kambuh lah, satu dua kali perlu istirahat, sama aja sebenarnya. Nah, ini problem utamanya tadi, secara umur dia kadaluarsa, secara prinsip dia harusnya sudah ditinggalkan, secara implementasi dia nggak punya batas waktu dan nggak punya batas kewenangan ya. Artinya seluruh pilihan hidup, terutama yang berkaitan dengan hukum ya, misalnya jual beli itu kan perlu persetujuan ya. Sementara kalau misalnya dia diampu, hak dia untuk menyatakan setuju atau tidak setuju ini nggak dianggap gitu, diinvalidasi istilahnya. Maka dari itu ini sangat berpotensi merusak kehidupannya si ODP. Jadinya dia tidak bisa membuat pilihan, tidak bisa bertindak secara hukum, boro-boro manage finansial gitu kan. Diakui saja tidak, membatalkan pengampuannya saja tidak bisa. Jadi kalau secara implementasi juga, ketika orang sudah diampuni ini nggak bisa dia batalin sendiri. Harus keluarganya atau yang mengampu yang membatalkan. Itu problemnya. Itu mungkin problemnya. Lalu soal siapa yang mengampu juga sebenarnya bermasalah ya. Hanya terbatas pada keluarga, sementara kalau di Indonesia sendiri keluarga ini dalam tanda kutip cenderung jadi pihak yang jahat gitu terhadap ODP. Kenapa? Karena banyak sekali kasus-kasus di mana misalnya keluarga
membuang dan tanda kutip membuang ODP ke panti-panti, ya ditaruh saja di panti, habis itu udah nggak bisa dihubungin lagi keluarganya. Lalu misalnya dibuang ke jalanan atau misalnya tadi seperti yang diceritakan dipasung, dikurung di dalam kamar, dirantai bahkan. Ini kan praktik-praktik yang sebenarnya tidak manusiawi ya, sangat tidak manusiawi. Dan biasanya siapa yang melakukan? Tentu saja orang terdekat biasanya yang melakukan. Makanya cukup pilihan yang seperti ini nih sangat terbatas dan sangat merugikan gitu. Sementara kalau kita lihat di negara-negara lain seperti Australia misalnya, dia punya sistem pengganti pengampuan namanya saya lupa nama bahasa Inggrisnya apa, tapi dia bukan serta-merta menggantikan gitu. Jadi sistemnya adalah tadi supported decision making. Jadinya ketika ada ODP dan dia merasa kadang-kadang dia relapse, kadang-kadang dia tidak mampu membuat keputusan, maka dia berhak menunjuk seseorang yang dia percaya untuk membantu dia membuat keputusan. Dan itu juga terbatas gitu. Terbatas dalam arti kalau misalnya dia perlu dia perlu pendamping untuk masalah finansial, ya finansial aja. Masalah-masalah lainnya yang nggak bisa, si pendamping ini nggak punya kuasa apa-apa. Itu yang pertama. Lalu kalau di Australia itu sistem pendampingan ini juga dimonitor setiap 6 bulan sekali, ditinjau lagi apakah si ODP ini merasa puas sama pendampingnya. Kalau enggak mau diganti atau mau dibatalkan. Lalu secara pilihan juga si pendamping ini nggak harus keluarga, ada juga badan profesional atau kayak lembaga gitu yang menyediakan jasa untuk melakukan pendampingan. Jadi itu sudah beberapa langkah lebih maju istilahnya kalau dibandingkan dengan Indonesia itu. Dan itu kayaknya praktik-praktik baik seperti itu kayaknya perlu dicontoh. Dan juga misalnya dan juga praktik-praktik seperti membuang ke panti dan memasung ini praktik yang karena tadi ya, karena si ODP ini kalau sudah diampu misalnya dia tidak punya kuasa bahkan atas dirinya sendiri gitu, atas pilihannya sendiri. Maka kalau misalnya habis diampu dia ditaruh di panti, ya udah dia nggak bisa keluar. Kalau nggak keluarganya yang ngeluarin, istilahnya begitu, gampangnya begitu. Jadi ini rentan sekali ODP untuk terlanggar haknya, untuk diperlakukan tidak manusiawi, untuk dirugikan, kehilangan. Bahkan misalnya nih ada seorang ODP nih, dia sudah bekerja 5 tahun mengumpulkan tabungan 500 juta misalnya. Lalu tiba-tiba dia didiagnosa punya bipolar lah katakanlah, atau penyakit atau gangguan disabilitas mental yang lain. Jangan Terus dimanfaatin lagi sama keluarganya orang tahu. sekitarnya. Itu tuh kayak sinetron-sinetron ya Kak. Ya nggak sih? Iya, Iya bilang. kan? Iya, jadi itu kalau misalnya diampu terus duitnya diambil itu bisa sangat possible gitu. Nah itu kan sangat merugikan ya, dia udah nabung susah-susah, terus tiba-tiba Iya. diampu, terus duitnya hilang, nggak tahu kemana. Ternyata dipakai keluarganya. Karena tadi Kalau secara hukum. permasalahannya adalah dia tidak diakui secara setara di muka hukum, dia tidak diakui sebagai subjek yang bisa melakukan perbuatan hukum. Itu problem utamanya di situ, makanya sangat perlu untuk diubah, mau itu langsung berubah secara total maupun selangkah demi selangkah ya, mungkin diatur dulu batas waktunya, batas peninjauannya, terus diperketat dulu syarat-syarat pengampuan. Karena tadi kalaupun ada persidangan, saksinya tetangga, terus
surat-suratnya resep obat itu kan nggak bisa ya, Iya, nggak ya. bisa Kurang lah ya. menentukan ya. Heeh, heeh, betul. Sementara kalau dari ketentuan konvensi disabilitas tadi, konvensi hak penyandang disabilitas itu sudah dibilang kalau misalnya hak kesetaraan di muka hukum atau hak legal itu, hak kapasitas legal itu nggak boleh dikurangi sama sekali, dia non-derogable. Artinya dia mau dia punya gangguan mental, gangguan intelektual, atau yang lain sebagainya, dia tetap nggak boleh dikurangi sama sekali kapasitas hukumnya. Kenapa demikian? Karena kapasitas hukum itu beda sama kapasitas mental dia ya. Pun dia punya gangguan mental tertentu, belum tentu kapasitasnya berkurang. Mungkin maksudnya belum tentu kapasitas mentalnya berkurang. Mungkin hanya di waktu tertentu saja ketika dia kambuh misalnya. Dia tidak bisa membuat pilihan. Tapi kan pun dia punya penyakit mental, dia belum tentu secara keseluruhan dia nggak bisa membuat pilihan sama sekali gitu. Membuat pilihan itu lain lagi gitu. Dari adanya penyakit mental itu persoalan lain itu faktornya banyak gitu. Misalnya katakanlah saya nggak punya gangguan mental apapun, terus saya lagi bete nih, lagi bad mood, ya saya juga nggak mau bikin pilihan apa-apa. Itu kan apakah yang seperti itu yang menyebabkan seorang nggak bisa punya kapasitas hukum? Kan nggak boleh ya begitu ya, secara logika. Makanya sangat penting kita meninjau ulang nih pengampuan, sangat penting untuk diubah. Dan sudah banyak juga contoh-contoh dari negara lain yang bisa kita tiru. Contoh-contoh yang lebih baik, praktik-praktik yang lebih baik gitu. Itu sih mungkin. Oke. Kita ke Kak Purwati nih. Kak Purwanti, apa aja nih Kak advokasi yang dilakukan sama Sigap sejauh ini? Khususnya yang berkaitan sama si pengampuan ini sendiri. Ya, kami melakukan penelitian terkait dengan kebijakan hukum yang mengatur tentang pengampuan, dan dari penelitian itu kami ada beberapa rekomendasi. Salah satunya sebenarnya kalau rekomendasi besarnya itu harapannya negara kita menghapuskan adanya pengampuan, harapannya gitu. Tetapi kalau memang itu sulit dengan berbagai alasan, nah konsep pengampuannya yang kemudian diubah, bukan lagi pengampuan secara total, tetapi kita menawarkan adanya supported decision making. Jadi pendampingan atau upaya yang dilakukan untuk membantu kawan-kawan dengan disabilitas, baik itu disabilitas mental maupun disabilitas intelektual, untuk mereka mampu mengambil keputusan. Nah, ini tentunya beragam, bertingkat ya. Pendamping untuk mengambil keputusan hal-hal yang penting, misalkan dia sekolah di mana, dia bekerja bagaimana, seperti itu. Kemudian sampai pemutusan supported decision making, pendampingan ketika dia berhubungan dengan persoalan hukum, hak waris, membuat akta perjanjian, dan lain sebagainya. Nah, ini harus ada di situ. Kemudian ada batasnya, tidak memiliki kekuasaan mutlak. Artinya ini ditunjuk untuk supported decision making di hal apa gitu. Itu harus jelas. Jadi dia tidak akan berkuasa penuh gitu. Tapi misalkan tadi contohnya mungkin dalam perkara waris misalkan. Ya sudah, berhenti di situ. Mungkin dalam perkara penanganan kesehatannya kayak gitu. Nah, jadi dia tidak memiliki kekuasaan yang mutlak. Kemudian ada mekanisme untuk pengawasannya. Bagaimana nih orang-orang yang dimiliki yang diberikan kewenangan ini kemudian dipantau kinerjanya gitu. Kemudian dievaluasi gitu. Nah, sehingga akan terkontrol bagaimana perilaku mereka pada kawan-kawan dengan disabilitas yang memberikan kewenangan kepada
mereka begitu. Sehingga ada apa ya, eh, ada mekanisme untuk melihat itulah gitu. Akan terjaga di situ, terlindungi di situ. Nah, kemudian kewenangan penuh untuk menunjuk ini diserahkan kepada kawan-kawan yang akan menunjuk supported decision making bagi mereka. Jadi bukan lagi putusan dari pengadilan yang menetapkan ini pengampunnya adalah A, B, C, karena kan harus apa ya, menyamping dan tegak lurus kan, tidak boleh orang lain gitu. Artinya harus keluarga, entah kakaknya, entah adiknya, entah orang tuanya, entah siapa namanya, Pak Leknya kayak gitu kan, atau istrinya atau suaminya begitu. Enggak lagi seperti itu kalau kita berbicara konsepnya supported decision making. Misalkan nih, saya dengan gangguan kejiwaan, ketika ada persoalan hukum, saya menunjuk LBH masyarakat misalkan. Nah, nanti untuk persoalan hukum hanya LBH masyarakat yang punya kewenangan di situ. Terus misalkan ke penanganan kesehatan saya menunjuk misalkan klinik kalau di Solo itu ada klinik kejiwaan Surakarta gitu ya. Ya udah ini yang akan menangani dia gitu. Tidak bisa nanti lantas dipindah-pindah semaunya kayak gitu. Atau untuk pemutusan keuangan menunjuk lembaga apa atau orang siapa yang akan membantu dia di dalam keuangan. Nah, sehingga ini kontrolnya banyak nih karena tidak ada kekuasaan mutlak di situ. Ketika terjadi persoalan, lah ini mereka akan punya peran untuk ini mendiskusikan bersama. Lalu keputusannya akan bagaimana kayak gitu. Nah, sehingga akan terlindungi kayak begitu. Nah, sekarang kalau kita ditetapkan di bawah pengampuan, nah padahal ketika sudah ditetapkan itu apa yang dia omongkan itu pun tidak akan dianggap lagi gitu ya, batal demi hukum begitu. Lalu bagaimana kalau kita berkaca pada kasusnya Britney Spears ya, ketika dia meminta keadilan, dia nggak bisa karena dia ditetapkan ada orang lain yang menggugat. Britney Spears melakukan perjuangan itu sangat-sangat panjang sekali sampai 13 tahun kan. 13 tahun Nah, ya. itu berapa kerugian yang Banyak. sudah ya yang ini ya yang dibayar sangat mahal sekali ya begitu ya. Nah, ini harusnya kita belajar dari kasus ini agar jangan sampai terjadi kesalahan yang dilegalkan secara hukum sehingga berakibat pada kehidupan yang sangat buruk pada masyarakat, khususnya adalah orang-orang dengan gangguan kejiwaan. Karena pengampuan itu bukan hanya berlaku untuk orang yang dengan gangguan jiwa loh, orang-orang yang sudah pensiun. Nah, itu mereka kan sudah lanjut usia nih. Ternyata banyak juga yang dipohonkan pengampuannya dengan alasan supaya lebih mudah mengambil pensiunnya. Nah, ini jadi meluas nih persoalannya, bukan hanya terjadi pada orang-orang dengan gangguan kejiwaan saja. Tapi ini terselubung kalau ya, Kak kita ya. kembali ke klausulnya, iya, kalau kita kembali ke klausul ambisil, debisil, mata gelap gangguan kejiwaan di bawah pengampuan gitu ya. Kemudian kan ada di bawahnya itu siapa saja yang berada di bawah pengampuan. Salah satunya adalah perempuan yang sudah menikah. Loh, ini persoalan tersendiri juga nih. Kenapa yang belum menikah itu independen, tetapi ketika dia menikah kemudian dia berada di bawah pengampuan juga. Aneh kan? Kayak gitu. Kompleks Orang banget dalam ya, Kak ya. keborosan. Nah, ini kalau kita lihat, iya pengampuan ini sangat ya dampaknya sangat luas gitu. Bahkan kepada perempuan yang dia bukan disabilitas pun terkena imbasnya dari akibat pengampuan ini gitu. Ya. Dan itu harus dievaluasi gitu. Ya. Baik, makasih banget untuk Kak Purwanti dan juga Kak Hisham. Wah, ini bikin kita dan jadi banyak apa ya, banyak insight baru ternyata. Iya. Ribet ya proses pengampuan. Ya dan ini nggak kerasa banget waktu kita juga udah apa namanya saking serunya dengerin Prosesnya Kak gampang, Purwanti. ribet dampaknya.
Oh, Iya prosesnya benar, gampang, ribet ribet dampaknya. dampaknya. Itu benar juga sih. Thank you banget untuk Kak Thank you buat Kak Hisham, Hisham Kak dan Purwanti Kak juga. Purwanti. Dan sampai di sini dulu podcast Disko kali ini yang didukung oleh Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat dan Australia Indonesia Partnership for Justice too. Dan dari obrolan kita tadi yang lumayan banyak dan juga seru gitu ya. Nah, Sebenarnya kalau ditinjau dari hukum perdata sih, hukum pengampuan itu ternyata warisan kolonial yang udah berumur ratusan tahun juga sih ya. setara KUHP ya. Iya, jadi udah terlalu tua dan secara konsep juga hak ODP itu dipindahin ke orang lain dan ini ternyata bertentangan dengan konvensi hak-hak penyandang disabilitas atau CRPD gitu. Terus Dan kalau menurut Bizar tuh gimana, Zar? dan tadi kayak gue baru menyadari Hmm. ternyata hukum pengampuan ini kayak tidak bisa apa ya, nggak bisa melindungi hak-hak ODP-nya justru. Iya, iya. Jadi ini memang butuh apa ya? Bisa dibilang Butuh perubahan iya sikap juga benar-benar. gitu dari masyarakat yang ngebuat ODP ini aman, terus jadi nyaman, jadi tentram. Tapi ya masih disayangin juga gitu loh, masih banyak ejekan juga, justifikasi yang memang diterima dari lingkungan sekitar juga banyak dan ini ternyata yang ngebuat kondisinya makin jadi makin apa ya? Rumit, Buruk gitu loh, buruk, makin iya. malah bisa dibilang nggak dapat perlindungan hukum ya nggak sih? Dan pastinya selain perlindungan hukum tuh Hmm. beberapa hal yang dibutuhkan teman-teman ODP juga adalah akses obat, Nah, itu tuh. terus terapi dan konseling juga. Iya, iya, iya benar. Dan ternyata dari obrolannya Kak Hisham, kemudian dari Kak Purwanti juga tentunya ODP di bawah pengampuan itu ternyata perlu lah yang namanya supported decision making gitu kan. Benar-benar. Karena perlu dicoba supaya ODP itu punya kapasitas hukum sebagai subjek hukum yang bisa ambil keputusan di hidupnya masing-masing gitu loh. Dan hukum di negara kita tuh masih menyamaratakan kondisi orang. Hmm. Padahal emang banyak ODP yang bisa, teman-teman ODP yang bisa kerja secara mandiri. Ini tadi kayak Kak Iya, Purwanti iya, jelasin, Kak benar-benar. Hisham juga Iya. bilang gitu ya. Heeh. Namun waktu kondisi sakitnya memerlukan waktu istirahat ya sama kayak kita misalnya punya penyakit fisik gitu emang harus istirahat. Entah misalnya kita Setelah itu kan punya kita punya punya waktu fungsi tugas lagi. masing-masing Iya, seperti biasa misal iya lagi. benar. Nah ini makanya dari obrolan kita juga ternyata memang perlu juga ya didorong atau sistem dukungan dari pengambilan keputusan untuk orang-orang yang bisa dibilang dengan disabilitas psikososial itu sendiri. Benar. Sangat-sangat luar biasa hari ini ngobrolnya lumayan banyak juga sama Kak Purwanti. Terima kasih banyak. Terus Thank juga ada you Kak Kak Purwanti Hisham. dan Kak Terima Hisham. kasih untuk waktu dan pengetahuannya yang sangat-sangat Sama-sama, terima membantu kita untuk kasih. mengerti ternyata kasus Britney itu bukan juga gitu ya kasus Iya, yang biasa aja. Oh ini tuh akarnya gitu ya. Kita jadi ambil contohnya yang iya benar, gampang dari iya. public figure si Britney Spears ini sendiri. Thank you banget sekali lagi untuk Kak Hisham, Kak Purwanti yang sudah bersedia untuk sharing pengetahuannya terutama tentang pengampuan orang dengan disabilitas psikososial di episode Disko kali ini. Ini obrolan yang informatif dan insightful banget. Dan terima kasih juga buat kamu yang udah mau mendownload dan mendengarkan podcast Disco episode kali ini. Dengan mendengarkan podcast ini, semoga kita bisa membantu menghapus stigma di masyarakat, lebih peduli terhadap orang-orang di lingkungan sekitar kita, dan tentunya jangan lupa untuk selalu menyayangi jiwa kita sendiri pastinya Warriors. Benar, sampai ketemu lagi di podcast episode selanjutnya. Dengarkan di kbrprime.id. Gue Gue Naomi. gue Bijar, pamit undur diri dulu. Bye-bye. Bye-bye.